li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang menghormati para bapak ibu jamaah sholat ikhlas, semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, panjang umur, fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Wa kafa bihi ni'mah. Kalaupun Allah hanya memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, sebenarnya cukup. Tapi hanya saja Allah dengan maha kedermawanannya, dengan sifat rahmatnya, Allah memberikan nikmat-nikmat yang lain. Bahkan sampai dalam ta'udhu nikmat Allah la tuhsuha, sampai-sampai kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan terbatas, tidak akan bisa kita menghitung-hitungnya. Saking akeh, saking akeh. Wis diadu-adu sekian udan ditonggoni berudan-udan. Ya. Beberapa daerah wis kekeringan, ya, termasuk bulan yang hasilnya niku masya Allah. Pengiu yang wis pada tugasnya bapak-bapak, bapak pengiu langsung, ya, dulu banyu kuning tetanggae kuning dia langsung gua harusnya anak lagi nggak hasilnya sekian. Terlebih aman, langsung cor, bulan sumur bor. Iku nembe siji Bu, nikmat banyu, ya, masya Allah, rekasae kangelane beli kira-kira. Ya banyu sing bisa Gusti Allah, Gusti Allah. Walaupun secara sains, secara keilmuan, turunnya hujan itu berasal dari penguapan, dari laut, airnya menguap, terus jadi awan, jadi mega, terus setelah itu kumpul dan sebagainya.
prediksi atau hasil dari sains penguapan ilmu pengetahuan. Lah sekian gampangan ya. Banyu sing mudhun selangit ya, hujan turun ya, nyerap ning gone lemah jadi sumur, jadi truk, jadi sumber ya. Ongko-ongko diminum, ongko-ongko dibuat keperluan sehari-hari buat manusia, buat hewan ternak ya, dikonsumsi ya, bayangkan yang dikonsumsi oleh manusia, oleh hewan ternak dan sebagainya ya, berapa kubik ya, liter-liter lagi sing dikeluarkan itu pasti ya. Tapi ya ning laut ya banyunya tetap, ning laut banyunya tetap, bahkan malah pasang, malah jadi sekian akeh daerah-daerah sing pinggir pantai malah eleh, berarti malah banyu laut nambah, ya, banyak laut malah nambah, lebih nambahnya karena kutub utara, kutub selatan pada cair, banyak lautnya apa? Karena es di kutub utara, kutub selatan pada cair es, jadi banyak apa? Ya ala kulli hal, lamun dipikir-pikir ya, lamun gonta-ganti terus laut, uang, marani darat, turun, ya sesuai entok bagi laut, ya entok sing diminum segala. Tapi mau tetap pakai kan sepertiga dunia ini isinya air semua, isinya air. Yaitu bukti bahwa air ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air berasal dari Yang kedua, air yang di laut asin, sedangkan yang kita konsumsi tawar. Yang kita konsumsi tawar. Makanya ada di dalam sebuah hadis, ya, Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban. Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang saya minum ini tawar. Ya, birahmatika, karena rahmat Gusti Allah. Tidak menjadikan air yang kita minum ini asin. Bidhunubina, dengan sebab dosa-dosanya kita. Lalu ya Allah balas dosa-dosanya kita. Banyu yang kita minum, air yang kita minum, yang kita konsumsi, duduk asin maning kan, bacin. Lamun Allah menghukum kita ya, karena dosa-dosa kita, ya air yang kita minum duduk asin maning, tapi bukan bacin kayak banyu cebolan. Itu salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang kami minum ini rasanya tawar, ya, tawar, birahmatika, karena sebab rahmat Gusti Allah, ya. Dan tidak menjadikan air yang kita minum ini asin. Bayangna wong minum banyu asin, dudu malah seger, dudu malah ilang ause, malah nambah ause. Ya.
enak, apa maning sampai bacin, apa maning sampai mampu dan sebagainya, bidunubina karena sebab dosanya kita. Namun Allah kontan menghukum kita dengan sebab dosa-dosa kita ya langsung ya langkah ninjakakin banyak asin kami bisa langkah ninjakakin banyak buta kami langkah banyak ninjakakin mampu kami bisa ya. Tapi karena rahmat Gusti Allah masih ditutupi ya dosa-dosanya kita, kesalahan-kesalahan kita oleh Dia serta oleh Allah yang Maha penutup. Nah itu yang kedua, sing keloro. Ya. Sing ketelu, ya. Yang ketiga, ya. Air itu jangan lihat teksturnya lembut, bening, ya, safaf, ya, bening, ya, tahayaz, bihayizi, askali ina, dia bisa berbentuk sesuai wadah yang ditempatinya. Itu air, ya, jadi lawan sedikit, ya, air itu sedikit, jadi kawan, jadi kawan. Kalau air itu banyak, air banjir, bandang, bisa jadi lawan. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin salah satu nabi yang umatnya diazab dengan air banjir bandang adalah Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Lalu beliau gawe perang ke Bahtera itu uripe ning darat bukan ning aduh selalu gunung ya gawe perang gawe kapal itu ya diguyur, ini umatnya diguyur. Tapi ini daratan, ya, pegunungan, ini perbukitan. Lihat sampai gawe kapal laut, gawe perahu. Ini umatnya. Nabi Nuh, enggak ingat bakal lewat Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ini tuh gunung, ini daratan, ya, bukit, sampai gawe perahu. Mikir umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Dan setelah saatnya tiba, akhirnya datanglah kedua Allah dari atas turun hujan, dari bawah muncul air bah, tidak terkira sampai memenuhi seluruh jagat. Secara ilmuwan, apakah ketika itu es yang di kutub utara selatan mencair juga, mencair dengan barang-barang yang jelas itu air ya, merupakan jundun min juludina, termasuk tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah mengirim ya air tersebut untuk menghadap salah satu kaum, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kalau sedikit jadi kawan, kalau banyak jadilah lawan. Sudah banyak tidak ya. Itu menunjukkan air
meminta nasihat. Jadi begitu orangnya raja, khalifah, presiden, juga penasehat. Ya penasehatnya ya mau khusus ya, sing kira-kira bisa mengingatkan. Warna oke, begitu karangan-karangan ulama yang di situ seolah-olah mengindikasi kitab-kitab khusus tentang nasihat ke para penguasa, ya, nasihatul muluk dan lain sebagainya, termasuk karangan cendekiawan di Jawa, ya, seperti sastra ulang reh itu berarti maksudnya memberi pelajaran ulang reh kepada para penguasa. Itu isinya mirip dengan terjemah dari kitab Nasihatul Muluk dan lain sebagainya. Suatu ketika Harun al-Rasyid itu meminta nasihat kepada hakim, kepada penasehatnya, kepada orang yang bijaksana. Ya hakim, hai orang yang bijaksana, beri aku satu nasihat. Ya, biasa kayak gitu raja-raja. Ya, supaya ingatlah. Apa kata penasehat tadi? Ya Khalifatul Muslimin, hai Khalifah umat Islam, hai Harun al-Rasyid, seandainya engkau berada di sahra, berada di gurun pasir, seandainya engkau berada di gurun pasir, ya, di situ kamu sendirian, tidak ada bekal apapun, tidak ada pengawal, tidak ada siapa-siapa, kamu sendirian. Sudah lama kamu tersesat di padang pasir, ya. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan seteguk air. Kamu sudah kehausan, sudah kelelahan, kepanasan, mungkin sudah hampir mati di padang pasir. Tiba-tiba ada orang bawa kantung air, tinggal sedikit air, hanya beberapa, paling seteguk. Berapa kamu akan bayar air tersebut? Itu kata penasehat raja. Kata Harun al-Rasyid, ya ini raja ya, raja khalifah. Ya setengah harta saya cuma mau setengah harta. Ya, oke. Ya, ini nasihat aja. Oke, setengah harta kamu berikan kepada orang tersebut demi seteguk air. Air diminum. Sekarang seandainya air yang kamu minum, ya, itu pencernaan kamu itu rusak, sehingga kamu tidak bisa metabolisme, tidak bisa kencing, tidak bisa berak. Intinya air yang diminum tidak bisa keluar, tidak bisa kencing, sakit kan pencernaan. Apa yang kamu minum tidak bisa kamu keluarkan. Kira-kira ketika ada seorang tabib mujarab, seorang dokter yang bisa mengobati penyakitmu, ketika kamu tidak bisa metabolisme dengan sempurna, tidak bisa kencing, tidak bisa berak, kira-kira berapa kamu akan bayar tabib itu? Kata penasehat itu, ya setengahnya saja, masih ada setengah harta, masih ada ya, setengah harta yang lain. Dari situ masuk nasihatnya, masuk ittaqillah, takutlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah
Walaupun kamu jadi raja sekarang, jadi khalifah sekarang, jadi orang yang berpengaruh sekarang, mempunyai harta yang banyak, hartamu, kekuasaanmu, segala yang kamu miliki di dunia ini tidak sebanding dengan hanya seteguk air. Wah, masya Allah ya. Itu nasihat luar biasa. Oh, itu langsung istighfar terus Harun Rasul. Itu menunjukkan bahwa air itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan minal ma'i dari air kulla syai'in hayyin, setiap sesuatu hidup. Sesuatu hidup. Dengan air kehidupan akan menjadi lebih hidup. Daerah yang jauh dari air, di situ biasanya sepi pemukiman. Mesti pemukiman yang menuruti alur sungai, mata air, dan lain sebagainya. Itu sedikit renungan, tazkirah, zikra, nasihat, mengingat untuk diri kami, khususnya dalam jemaah sekalian kaum muslimin dimanapun berada, bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang kita tidak merasakannya. Yang bisa merasakannya yang lagi dicoba hilang, dicoba hilang. Ya cara pribadi supaya nikmat itu balik, ya jangan sing duwe, jangan sing duwe. Kita sudah yakin ya, sudah sepakat bahwasanya nikmat-nikmat yang salah satunya adalah air itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ikhtiar pakai hujan buatan, menebar garam, ada yang menebar garam ya, musuh teori itu ya. Jadi kan diputar ya, bahwa garam berapa ton, apa TNI bawa garam berapa ton, apa itu dipraktekin pas ada kebakaran hutan, itu ditebar garam ya, sehutan-hutan untuk memancing air ya. Kita lupa yang punya air, yang menurunkan air, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungi lagi ya, dengan bukti-bukti tadi 1, 2, 3, 4, langsung kita masya Allah istighfar dari Gusti Allah, semuanya segala sesuatu minallah ilallah ya, lillah fillah ya, semuanya dari Allah untuk Allah ya, karena Allah, dan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita termasuk diri kita ya, punya Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Kita sama-sama baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keberkahan majelis kita kali ini. Sholli wa sallim daiman ala
Salli